Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan Ustadz Wawan Sabdo di sini. Baik, di pertemuan kali ini Ustadz akan menjelaskan tentang materi pembelajaran 5 ya. Mungkin ini pertemuan yang pertama dan terakhir ya, karena tidak ada pertemuan pertama dan pertemuan yang kedua. Nah, seperti itu. Baik, tapi sebelumnya kita awali pembelajaran PJOK dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini Ustadz nanti akan menerangkan atau menjelaskan bab 5 ya. Jadi semua bab 5 langsung Ustadz akan jelaskan ya, karena ini adalah materi yang terakhir. Nah, materi yang terakhir. Apa saja yang ada dalam materi ini, nah, kita lihat selengkapnya. Nah, di sini sama ya, mungkin di buku kalian, BBD kalian, ataupun buku paket kalian bisa dibuka ya untuk menyesuaikan materi. Nah, kalian bisa membuka buku paket, buku BBD. Nah, kalian bisa melihat apa saja yang ada dalam video dan kita sesuaikan di buku. Nah, sini ada latihan kebugaran jasmani dan mengukur tingkat kebugaran. Nah, di sini berarti intinya akan membahas tentang kebugaran jasmani kalian. Nah, ataupun membahas tentang latihan-latihan kebugaran jasmani. Apa saja kita lihat. Nah, latihan kebugaran jasmani. Tubuh merupakan anugerah Tuhan ya, atau Allah Subhanahu wa taala yang diberikan ya kepada kita. Nah, cara mensyukuri anugerah tersebut dengan cara kalian bisa melihat di layar ya, yang bertuliskan hitam. Nah, berarti ini adalah sebuah jawaban, yaitu menjaga kesehatan. Nah, itu paling penting ya, karena kita sudah diberikan tubuh yang sempurna ya, berarti kita harus menjaga. Kemudian latihan kebugaran jasmani yang akan dilakukan adalah latihan daya tahan yang pertama. Kemudian ada latihan kecepatan dan latihan kekuatan. Apa saja kita lihat. Nah, di sini ada latihan daya tahan. Daya tahan tubuh adalah kemampuan otot untuk melakukan kerja selama waktu tertentu. Ya. Orang yang mempunyai daya tahan tubuh yang kuat, orang tersebut tidak mudah merasa lelah. Nah, jadi kalian bisa merasakan sendiri ya, apabila kalian itu tidak pernah merasa capek. Nah, itu berarti daya tahan tubuh kalian itu memang benar-benar bagus. Tetapi apabila kalian, kita olahraga, ada jadwal olahraga pagi, yuk kita jogging yuk 1 kali putaran, saat baru 1 kali, Ustadz sudah capek. Nah, itu perlu dipertanyakannya. Jadi apakah daya tahan tubuh kalian itu sedang dalam kondisi baik? Nah, itu. Kemudian bentuk latihan daya tahan. Nah, jadi kalian itu bisa melakukan latihan-latihan untuk melatih daya tahan tubuh kalian. Dengan apa? Nah, yang pertama ada lari berkeliling lapangan. Nah, ini salah satunya ya. Kalian pasti melakukan saat di sekolah ya. Selalu melakukan ya, entah itu 1 kali putaran atau 2 kali putaran. Kemudian bersepeda mengelilingi mungkin desa, kampung, atau kompleks atau lingkungan tempat tinggal kita. Silahkan. Kemudian kita melatih dengan skipping atau meloncat dengan tali. Nah, itu juga dapat melatih daya tahan. Apakah kalian itu melakukan gerakan-gerakan tersebut dalam waktu yang singkat
atau dalam waktu yang lama. Nah, itu juga dapat mempengaruhi tingkat daya tahan. Nah, kemudian ada latihan kekuatan. Ya. Semakin berat beban yang kamu angkat, kekuatan lo ya, otot lenganmu semakin kuat. Nah, jadi kalau kita latihan mengangkat beban yang ringan, nah, berarti ini latihannya hanya ringan. Nah, ototnya ya sedang-sedang saja. Tapi kalau kalian latihan dengan mengangkat beban yang lebih berat, berarti ototnya terlatih untuk mengangkat beban yang lebih berat seperti itu. Kalian bisa melakukan latihan-latihan yang mungkin ringan ya, seperti ini, push up, knee up, sit up, ataupun back up. Push up kalian bisa, jelas bisa ya, push up itu seperti biasa. Tapi push up itu dilakukan hanya untuk anak laki-laki. Kemudian kalian bisa melihat di situ ada knee up. Nah, itu dilakukan oleh anak perempuan. Karena apa? Karena lutut harus menyentuh dengan lantai lah, seperti itu untuk membedakan. Nah, kemudian latihan kecepatan. Nah, di sini kalian sudah masuk ke latihan kecepatan. Kalau tadi latihan kekuatan, sekarang kita melatih daya tahan tubuh atau latihan kebugaran kita dengan latihan kecepatan. Kecepatan adalah kemampuan memindahkan tubuh ke suatu tempat dalam waktu yang singkat. Berarti cepat ya, singkat. Bagaimana cara meningkatkan kecepatan tubuh? Ya, caranya dengan lari cepat jarak pendek atau sprint. Nah, adapun hal yang perlu diperhatikan yaitu jarak tempuh. Sprint itu lari jarak pendek ya. Mungkin kalau di SD kita ada perlombaan lari sprint ya. Biasanya hanya 80 meter, tidak sampai 100 meter. Tapi kalau untuk standar 100 meter itu masih tergolong dalam lari jarak pendek. Nah, seperti itu. Kita lihat selengkapnya. Nah, sekarang di sini kita sudah sampai kepada materi untuk mengukur denyut nadi ya. Mengukur denyut nadi. Bagaimana caranya kamu dapat mengetahui tingkat kebugaranmu setelah berlatih teratur ya. Kamu berlatih teratur ya setiap hari, tapi kamu tidak tahu, wah, sebenarnya saya latihan itu yang saya dapat apa. Kalian bisa mengukur tingkat kebugaran kamu. Kamu dapat mengetahuinya dengan melakukan pengukuran kebugaran jasmani. Nah, seperti jawabannya yaitu dengan cara apa? Tingkat kebugaran jasmani itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, waktu kalian istirahat. Apakah waktu istirahat kalian itu cukup atau waktu istirahat kalian itu kurang? Ya? Dalam satu hari kalian istirahatnya berapa kali atau istirahat atau tidak, kan itu akan mempengaruhi sekali ya. Kemudian umur kalian. Nah, orangnya sudah tua tapi pengennya gerakannya cepat seperti itu. Wah, itu kan sudah termasuk faktor ya. Faktor kebugaran jasmani. Jadi tidak boleh memaksakan. Tetapi apabila kalian masih muda, sudah suruh lari, sudah capek lah, itu gimana ya? Yang tua aja pengennya cepat ya, apalagi yang muda. Jangan sampai kalian mudah lelah atau tidak semangat ya, seperti itu. Kemudian mempengaruhi faktor jenis kelamin. Jenis kelamin juga mempengaruhi. Kita tidak mungkin kalau biasanya ya kekuatan kita itu sama perempuan lebih unggul ya daripada perempuan. Nah, seperti itu, karena yaitu yang mempengaruhi kebugaran jasmani ya. Tapi kok cewek lebih aktif, lebih ini ya, lebih kuat daripada cowok lain, itu juga perlu dipertanyakan lagi ya. Makanya ya itu tadi, ini menjadi faktor kebugaran jasmani ya. Kemudian makanan yang dikonsumsi. Nah,
ini makanan juga perlu diperhatikan makanan ya. Jadi makanan itu paling tidak mengandung gizi ya, apalagi kalau untuk kita latihan ya, paling tidak harus mengandung karbohidrat yang banyak ya, supaya energinya terkumpul seperti itu. Tapi kalau kalian akan melakukan kegiatan tanpa sarapan, ibaratnya pagi-pagi, nah itu tenaga kalian dapatnya dari mana? Energi kalian itu dapatnya dari mana? Nah, seperti itu. Kemudian olahraga ya. Apakah kalian itu terbiasa dengan olahraga atau tidak? Kalau tidak terbiasa ya udah, berarti mudah lelah itu biasa. Tetapi kalau sering melakukan olahraga, walaupun olahraganya ringan, nah, Ustadz yakin kamu sudah terbiasa dan tidak pernah mengeluh sedikit pun ya itu. Kemudian mengukur denyut nadi ya. Denyutan pada pergelangan tangan dinamakan, nah ini sebagai pertanyaan loh ya. Denyutan pada pergelangan tangan dinamakan itu denyut nadi ya. Kalian bisa memegang di sini atau di sini ya. Yang nut, nah itu namanya denyut nadi ya. Denyut nadi merupakan detak pembuluh nadi ya, per menit. Nah, per menit. Kalian itu bisa menghitung ya. Selama 30 detik itu beberapa kali detakan nadi kalian. Nah, itu nanti akan mempengaruhi tingkat kebugaran atau kesehatan jantung kalian. Nah, kemudian anak yang berusia 11 sampai 17 tahun mempunyai denyut nadi normal sebesar 60 sampai 100 kali per menit. Nah, jadi apabila kalian menghitung 1 menit itu lebih dari 100 ya, lebih dari 100 berapa lah, 150 lah, itu perlu kita tes lagi ya, ataupun kita pertanyakan apakah memang ada keluhan-keluhan di tubuh kalian, nah, terutama di jantung dan sebagainya. Kemudian menghitung kekuatan, nah, cara untuk mengukur kekuatan otot tubuh. Nah, kita bisa melakukan push up atau knee up selama 30 detik ya. 30 detik itu kalian bisa melakukan berapa kali seperti itu. Tes ini dilakukan untuk mengukur kekuatan lengan dan bahu. Semakin banyak melakukan push up atau knee up, semakin kuat otot kamu ya. Jadi kalau saat berapa 30 detik kamu bisa melakukan mungkin 10 kali ataupun 20 kali ya, itu berarti mungkin kamu masih memiliki kekuatan yang bagus. Kemudian ada tes sit up, baris duduk ya. Dilakukan untuk mengukur kekuatan otot perut ya. Otot perut kalian apakah sudah kuat ya. Tes ini dilakukan dengan menghitung gerakan sit up selama 30 detik ya, sama 30 detik. Nah, itu tadi yang dapat Ustadz sampaikan ya. Silahkan kalian belajar di materi bab 4 dan 5. Karena apa? Karena materi bab 4 dan 5 insya Allah akan menjadi materi di PAS nanti ya. Dan ini adalah materi terakhir di semester 1. Nah, silahkan kalian bisa membuka buku BBD kalian ya, dari bab 4 dan bab 5. Kemudian kalian juga punya buku paket yang diberikan dari sekolah, silahkan dibuka ya, karena BBD itu adalah rangkuman atau inti dari buku paket kalian ya. Dan di situ terdapat soal-soal latihan, silahkan dikerjakan ya, silahkan dicari jawabannya ya. Kemudian apabila kalian masih kurang paham dengan materi, kalian bisa memutar lagi, kalian bisa mencari jawabannya di buku paket, di buku PBD. Dan apabila kalian masih merasa kurang paham, kalian bisa langsung menghubungi kepada Ustadz. Ya, itu tadi materi bab 5. Ustadz harap kalian lebih paham ya. Selalu menjaga kesehatan ya,
makan makanan yang bergizi, rajin berolahraga ya, usahakanlah paling tidak seminggu 3 kali atau 1 hari 1 kali ya, itu lebih bagus. Tidak perlu lama, cukup 15 sampai 30 menit saja. Nah, itu tadi yang dapat Ustaz sampaikan. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, tetap semangat.